dengan juga koin. Untuk selanjutnya silakan simak. Oke, langsung saja. Sebelum kita ke contoh soal yang pertama, kita harus mengetahui dan memahami konsep dasar penyelesaian operasi bilangan menggunakan garis bilangan. Ditambah artinya maju, dikurangi artinya mundur, bilangan positif itu bergerak searah, bilangan negatif itu berbalik arah. Langsung saja contoh soalnya 4 ditambah 3. Nah, selanjutnya kita harus memposisikan diri ke bilangan 0. Lalu kita harus menghadap ke arah positif. Langsung saja ke bilangan 4. 1, 2, 3, 4. Karena penjumlahannya adalah 3, jadi kita harus berjalan maju, harus searah. 1, 2, 3. Diangkat 7. Jadi penjumlahan 4 ditambah 3 adalah 7. Langsung saja soal nomor 2 itu negatif 5 ditambah negatif 2. Langkah yang pertama kita posisikan diri di bilangan 0. Kemudian kita akan menghadap ke bilangan positif. Karena di sini negatif 5, langsung saja kita berada di titik negatif 5. Karena ditambah dan ini negatif 2 itu bilangan negatif, maka kita harus berbalik arah. Kemudian karena di sini ditambah, kita akan maju sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 7. Baik, langsung saja ke soal nomor 3. Di sini ada negatif 2 ditambah 6. Nah, langsung saja untuk prakteknya kita menuju ke meja ini. Pertama, posisikan diri di bilangan 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Karena di sini ada negatif 2, maka kita langsung saja menuju ke titik bilangan negatif 2. Nah, di sini karena bilangan negatif 2 ditambah 6, karena ditambah kita harus berjalan maju dan 6 merupakan bilangan positif, maka kita harus berjalan searah. Maka kita harus maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Langsung saja kita ke contoh soal pengurangan yang pertama. Ada 3 dikurangi 1. Langsung saja kita posisikan diri di bilangan 0. Kemudian menghadap ke arah positif. Langsung saja kita ke titik 3. Karena di situ dikurangi 1, maka kita akan mundur sebanyak 1 langkah. Jadi 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 2, yaitu negatif 6 dikurangi negatif 2. Oke, langsung saja kita ke medianya. Yang pertama yaitu kita harus memposisikan diri terlebih dahulu ke bilangan 0. Lalu kita menghadap ke arah positif. Karena di sini adalah negatif 6, jadi kita harus ke negatif 6. Kemudian karena di sini ada negatif 2, ada bilangan negatif, jadi kita harus berbalik arah dan mundur 2 langkah. 1, 2. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 2 adalah negatif 4. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 3. Di sini ada negatif 4 dikurangi 2. Langsung saja ke medianya. Pertama, kita posisikan terlebih dahulu di bilangan 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Karena di sini adalah negatif 4, maka kita posisikan di titik bilangan 4.
Karena dikurangi, maka kita berjalan mundur. Jadi di sini ada negatif 4 dikurangi 2, maka kita mundur. Sebenarnya 2 langkah, 1, 2. Jadi hasil pengurangan dari negatif 4 dikurangi 2 adalah negatif 6. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu ada 2 ditambah 3 menggunakan koin bilangan. 2 ditambah 3, karena ditambah itu digabungkan, maka 2 kita akan gabungkan ke 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Contoh soal yang kedua, ada negatif 3 ditambah negatif 2. Karena ditambah itu digabungkan dan sama-sama negatif, jadi langsung bisa digabungkan menjadi 1. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Soal yang ketiga, ada 1 ditambah negatif 2. 1 karena ditambah, maka kita akan pindah ke sini. Karena negatif ditambah positif hasilnya 0, maka sisanya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 1. Oke, langsung saja kita ke soal pengurangan yang pertama, yaitu 4 dikurangi 2. Karena di sini sama-sama bilangan positif, jadi langsung saja kita ambil. Jadi hasil dari 4 dikurangi 2 adalah 2. Oke, kita langsung saja ke soal pengurangan yang nomor 2, yaitu negatif 5 dikurangi negatif 1. Karena di sini sama-sama negatif, jadi langsung saja kita ambil. Jadi hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 1 adalah negatif 4. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Di sini ada 2 dikurangi negatif 3. Caranya adalah karena di sini bilangan positif dan di sini bilangan negatif, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara manipulasi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita melakukan manipulasi sebanyak 3 kali. Karena di sini sudah ada bilangan negatif, maka operasi hitung bilangan sudah bisa dilakukan. 2 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 3. Jadi 2 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan ke operasi bilangan perkalian. Dan perlu kita ketahui bahwa di sini A dikali B sama dengan C. A di sini artinya pengali, B artinya bilangan yang dikali, dan C adalah hasil dari perkalian yang sudah dikalikan. Kemudian positif artinya maju atau searah, negatif artinya mundur atau berbeda arah. Langsung
3. Jadi 3 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Baik, langsung saja ke contoh soal yang nomor 3. Di sini ada negatif 2 dikali negatif 4. Negatif 2 di sini merupakan bilangan pengalih, sedangkan negatif 4 di sini adalah bilangan yang akan dikalikan. Langsung saja ke prakteknya di perjalanan. Pertama kita harus memposisikan diri di bilangan 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Dikarenakan bilangan yang akan dikalikan adalah bilangan negatif dari negatif 4, maka kita harus berbalik arah supaya bisa menghadap ke bilangan negatif. Nah, di sini dikarenakan pengalihan juga merupakan bilangan negatif, maka kita harus bergerak mundur, di mana kita harus melakukan 2 kali lompatan. Dalam 1 kali lompatan, kita harus melewati 4 titik. Langsung saja, 1 kali lompatan, 2 kali lompatan. Jadi hasil perkalian dari 2 di negatif 2 dikali negatif 4 adalah 8. Baik, selanjutnya kita akan membahas operasi bilangan pembagian. Sebelum memasuki contoh soal yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa A dibagi B sama dengan C, di mana A merupakan bilangan yang dibagi atau titik yang akan dituju, sedangkan B merupakan bilangan pembagi, di mana jika bilangan pembagi positif maka kita bergerak maju, sedangkan jika pembagi merupakan bilangan negatif maka kita bergerak mundur. C di sini merupakan hasil dari pembagian. Jika searah hasilnya adalah positif, sedangkan jika berarah hasilnya adalah negatif. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada 4 membagi 2, di mana 4 merupakan bilangan yang akan dibagi, sedangkan 2 merupakan bilangan membagi. Langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita harus menandai terlebih dahulu bilangan yang akan dituju, yaitu bilangan 4. Selanjutnya, kita memposisikan diri di bilangan 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Kita lihat, dikarenakan bilangan membagi merupakan bilangan positif, maka kita harus bergerak maju. Baik, selanjutnya mari kita cari beberapa kali lompatan yang kita butuhkan untuk mencapai ke titik yang dituju. Dalam 1 kali lompatan, kita harus melewati 2 titik. Langsung saja, 1 kali lompatan, 2 kali lompatan. Jadi hasil pembagian dari 4 dibagi 2 adalah 2. Langsung saja kita ke soal yang nomor 2, yaitu negatif 6 dibagi 2. Langsung saja kita ke garis bilangannya. Yang pertama yaitu kita harus menandai bilangan yang akan dituju atau yang akan dibagi, yaitu negatif 6. Langsung saja kita ke bilangan 0. Kemudian kita menghadap ke arah positif. Berhubung negatif 6 adalah bilangan negatif, jadi kita harus balik arah. Kemudian karena pembaginya adalah bilangan positif, maka kita harus berjalan maju. Selanjutnya kita cari berapa lompatan yang akan dibutuhkan untuk mencapai titik yang akan dituju. Dan pada setiap lompatan kita akan melewati 3 titik bilangan. Langsung saja, 1 kali lompatan, 2 kali lompatan. Jadi negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Negatif 8 dibagi negatif 2. Langkah yang pertama, kita posisikan dulu penanda ini di negatif 8. Kemudian kita posisikan diri kita pada bilangan 0. Kemudian menghadap bilangan positif. Karena pembagiannya adalah negatif 2 dan itu bilangan negatif, maka kita harus mundur. Selanjutnya, mari kita cari berapa kali lompatan yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke titik yang akan dituju. Dalam 1 kali lompatan, kita melewati
akan mencontohkan operasi perkalian dan pembagian menggunakan koin bilangan. Langsung saja contoh soal yang pertama, positif 2 dikali positif 3. Karena pengalinya adalah bilangan positif dan bilangan yang dikali adalah bilangan positif, maka langsung saja kita letakkan 3 bilangan positif sebanyak 2 kali. Karena sama-sama positif, langsung bisa kita jumlahkan. Jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Langsung saja contoh soal yang kedua, ada positif 2 dikali negatif 3. Karena pengalinya adalah bilangan positif dan bilangan yang dikali adalah bilangan negatif, langsung saja kita masukkan pada papan. 3 bilangan negatif sebanyak 2 kali. Sekarang sudah bisa kita jumlahkan. 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Langsung saja kita ke contoh soal yang ketiga, ada negatif 1 dikali negatif 3. Langsung saja kita letakkan koin 3 negatif pada papan. Karena kita tidak mempunyai koin positif dan negatif, maka kita pasangkan koin positif dan negatif sebanyak 3 kali. Karena di papan sudah ada koin positif negatif, sekarang sudah bisa kita ambil koin negatifnya secara berturut-turut. Jadi hasil dari negatif 1 dikali negatif 3 adalah 3. Baik, selanjutnya kita memasuki operasi pembagian menggunakan media koin. Langsung saja contoh soal pertama. Di sini ada positif 4 dibagi 2, di mana 4 ini merupakan koin yang harus kita berada di dalam papan. Sedangkan 2 di sini adalah aset yang dapat kita pindah-pindahkan. Baik, langsung saja ke prakteknya. Karena di sini adalah pembaginya adalah 2 dan aset koin yang bisa kita pindah-pindahkan adalah 2, maka kita langsung saja letakkan di papan. Ternyata satu kali meletakkan di papan belum menemui hasil 4, maka kita letakkan lagi. Nah, jadi sekarang di papan sudah ada 4 koin. Jadi perpindahan yang kita lakukan tadi untuk mendapatkan hasil 4 di dalam papan, yaitu kita melakukan perpindahan sebanyak 4 kali. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, langsung saja kita ke soal yang selanjutnya, yaitu negatif 4 dibagi negatif 2. Karena di sini 4 adalah koin yang harus ada di papan dan negatif 2 adalah koin yang bisa dipindah-pindahkan. Langsung saja, yang pertama adalah karena bilangannya negatif, jadi kita langsung menambahkan ke papan. Nah, di sini belum terdapat nilai yang diinginkan, jadi kita harus menambahkan lagi koin. Nah, di papan sudah ada koin negatif 4 perpindahan dari negatif 2 sebanyak 2 kali. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2.